I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dari Lokal B dan teman saya. Nama saya Fatimah Zahra dari Lokal 22B. Baik, di sini kami berdua akan membahas sedikit tentang demokrasi dan juga warga negara dan juga hal lainnya. Nah, yang pertama menurut Hikmah, bagaimana nih tanggapan Hikmah tentang demokrasi di Indonesia yang dijalankan saat ini? Oke, yang pertama demokrasi sendiri yaitu artinya adalah sebagai pemerintahan rakyat. Terus juga menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Nah, serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Terus hal ini telah didiskusikan secara intensif sejak zaman Yunani kuno. Dan secara terminologi, demokrasi berarti kekuasaan yang ada di tangan rakyat, sehingga rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkuasa. Jadi demokrasi itu tuh bukan dari pemerintahan, tetapi demokrasi itu ada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang berkuasa, lebih banyak berkuasa sebenarnya. Nah, itu aja sih sedikit menurut saya pengertian demokrasi. Dan demokrasi seperti apa sih yang ada di Indonesia? Oke, baik. Untuk demokrasi sendirinya ada di Indonesia itu teman-teman sekalian, yaitu adalah menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu untuk memilih presiden ataupun wakil presidennya secara langsung. Nah, terus pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu telah mengalami beberapa perubahan seperti demokrasi parlementer atau liberal, terus ada juga demokrasi terpimpin, ada juga demokrasi Pancasila pada era Orde Baru ataupun Orde Reformasi. Berarti sudah terjalan nih di Indonesia. Ya, sudah demokrasi. terjalan demokrasi ada di Indonesia. Oke, untuk arah sendiri lagi, bagaimana sih pengertian warga negara dalam Indonesia? Menurut pengertian warga negara Indonesia berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku, nah itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu sudah dikatakan menjadi warga negara Indonesia. Oh, jadi berarti warga negara Indonesia itu menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu tuh dalam pemerintahan Republik Indonesia sebelum dia di tenegara lain, maka dia menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, menurut Hikmah sendiri nih, bagaimana sih pengertian masyarakat madani itu dan bagaimana karakteristik masyarakat madani? Oke, untuk pengertian masyarakat madani seringkali biasanya itu diartikan dengan makna yang berbeda-beda gitu. Nah, ada yang merupakan salah satu konsep berwayuh wajah. Terus masyarakat madani itu berasal dari bahasa Inggris yaitu civil society, yaitu maknanya itu adalah masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil itu adalah terjemahan dari civil society. Nah, konsep civil society itu lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Nah, dikatakan sebagai masyarakat madani itu sendiri, yaitu mereka itu tuh menelayarkan diri mereka tuh pada agama sebagai sumber, Nah, dan peradaban itu sebagai prosesnya, dan masyarakat kota itu adalah hasilnya. Jadi masyarakat madani itu merupakan pilar utama bagi upaya untuk menjadikan peradaban itu. Jadi peradaban yang menjunjung tinggi pluralisme dan juga sebagai golongan dalam masyarakat dalam hidup secara damai dan juga sejahtera. Jadi singkatnya itu masyarakat madani itu sumbernya itu adalah agama, peradaban itu adalah prosesnya, dan untuk masyarakat kotanya itu adalah hasilnya. Oke, dan untuk karakteristik masyarakat madani sendiri yaitu adalah kemajemukan budaya. Nah, hubungan timbal balik dan sikap saling memahami dan menghargai. Nah, selain itu pun masyarakat madani pun juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama.
seperti itu. Jadi masyarakat madani itu lebih kayak mereka tuh saling memahami dan menghargai sih. Berarti yang intinya ini karakteristik masyarakat madani itu adalah kayak kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai antara lainnya, seperti itu. Ya seperti itu masyarakat madani. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan pada Ara nih, bagaimana sih hubungan antara Islam dan demokrasi itu sendiri? Nah, menurut saya pengertian hubungan antara Islam dengan demokrasi yaitu adalah sistem politik yang menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Nah, demokrasi Islam berdasarkan pada konsep Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah. Nah, demokrasi Islam ini menuntut pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Nah, seperti kayak tunduk pada syariah dan berkomitmen untuk mempraktikkan syura. Nah, syura itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, demokrasi Islam juga melindungi semua kepentingan rakyatnya. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi harus ada musyawarah gitu ya, harus ada syura ya. Ya, harus ada syuranya, harus kayak harus ada sepakat gitu ya. Nah, selanjutnya ini menurut hikmah nih, bagaimana sih pengertian otonomi daerah sendiri? Oke, untuk pertama tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Nah, otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Nah, untuk otonomi sendiri itu dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri ataupun mengatur sendiri gitu ya, untuk mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Nah, sedangkan daerah itu adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi lebih singkatnya itu otonomi daerah itu tuh adalah wewenang atau hak ataupun kewajiban untuk mengatur ekonomi rumah tangganya sendiri. Lebih tepatnya seperti itu, kayak mengatur sendiri ya rumah tangganya. Jadi itu seperti itu sih sedikit menurut saya tentang otonomi daerah. Oke, kita berada di pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu, dan juga tolong dong berikan contoh yang baik itu bagaimana dalam organisasi. Nah, menurut saya sendiri nih, tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut good governance itu adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, yang solidaritas gitu, dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi, serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, nah baik secara politik maupun administratif. Nah, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework atau yang disebut hukum dan kerangka politik. Nah, bagi tumbuhnya aktivitas usaha, ya menurut saya good governance itu seperti itu. Nah, contoh tata kelola yang baik atau yang disebut good governance itu seperti di kampus kita, kayak ada himpunan mahasiswa jurusan atau disebut HMJ. Nah, di dalam organisasi HMJ itu sendiri, bahwa di sana itu kan ada beberapa yang mengetuainya, seperti ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Iya, betul. Nah, pastikan di sana ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Nah, jadi ketika menjalankan suatu organisasi atau HMJ itu kan harus sesuai dengan peraturan ketika ketika menjalankan sesuatu itu tidak sesuai dengan peraturan, maka itu tuh tidak dikatakan sebagai organisasi yang baik gitu. Nah, kan atasannya tuh harus mengelola dengan baik. Nah, maka itu kayak omong kosong aja gitu. Menurut saya seperti itu sih. Iya, betul sih. Kalau organisasi ataupun pemerintah yang paling tinggi pun sebaik-baiknya peraturan, udah ibaratnya intinya peraturan itu udah baik, udah tersusun gitu ya. Tapi kalau nggak bisa mengelola dengan baik, misalnya kayak
kayak ketuanya atau pemerintah paling atas itu nggak bisa nganuin masyarakatnya, nganuin anggotanya, ya itu percuma juga ya. Yang itu yang dikatakan yang dikatakan tata kelola itu tidak baik karena ibaratnya nggak dijalankan sesuai dengan yang telah disepakati gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekian dari kami pembahasan tentang hari ini, semoga bermanfaat ya, dan juga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang menyaksikan, dan juga buat kami karena kita bukan ingin menggurui atau apapun sekali. Tetapi kita sama-sama belajar gitu ya kan ya, sama-sama belajar, sama-sama cari pengetahuan. Salah hilapnya kami mohon maaf kalau ada salah dalam pengetahuan kami ataupun hal-hal yang lainnya ada salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck guys. Bring it down.